Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Fatimah dari kelas PAIB dengan NIM 2008101044. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Iwan MAG. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan urgensi sunnah. Kedudukan sunnah dalam Islam sebagai sumber hukum. Dari segi urutan tingkatan dasar Islam, sunnah menjadi dasar hukum atau tasy'iriyah yang kedua setelah Al-Quran. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu karena fungsi sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya, pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. Teks Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan sunnah sebagai penjelas atau tafsir yang dibangun karenanya. Dengan demikian, segala uraian dalam sunnah berasal dari Al-Quran. Al-Quran mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah kehidupan duniawi maupun masalah ukhrawi. Tidak ada suatu masalah yang tertinggal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Keterangan Al-Quran sangat sempurna, tidak meninggalkan sesuatu. Tetapi penjelasannya secara global maka perlu dijelaskan dengan rinci oleh sunnah. Alasan yang kedua yaitu mayoritas sunnah relatif kebenarannya. Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa Al-Quran seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir. Atau dalam artian para periwayat secara kolektif dalam segala tingkatan. Maka ia memberi faedah absolut kebenarannya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantaranya ada yang memberi petunjuk makna secara tegas dan pasti atau qat'i azillalah, dan ada juga yang secara relatif petunjuknya atau yang biasa disebut dengan zonni azillalah. Mengenai urgensi sunnah dapat kita ketahui dari segi dilalahnya atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, sunnah berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, sehingga hukum itu memiliki dua sumber, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama dan sunnah sebagai ta'qid atau penguat. Sebagaimana diharamkannya bersaksi palsu di dalam Al-Quran, yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ayat tersebut kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi yang berbunyi, perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepadamu sekalian tentang dosa yang paling besar. Sahut kami, baiklah, wahai Rasulullah. Beliau meneruskan sabdanya, yaitu yang pertama, dilarang menyekutukan Allah, dan yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Urgensi yang kedua yaitu memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih global atau bayan al-mujmal. Memberikan batasan terhadap hal-hal yang belum terbatas atau taqyid al-mutlaq. Memberikan kekhususan ayat-ayat yang bersifat umum atau takhsis al-am. Dan memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Al-Quran. Contoh dari bayan al-mujmal, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Salat di dalam Al-Quran hanya disebutkan secara global, mengenai wajibnya salat tanpa dijelaskan cara-cara menjalankannya, jumlah rakaatnya, atau sebagainya secara terperinci.
terperinci. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya, "Salatlah kamu sekalian sebagai kamu melihat aku mengerjakan salat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh praktis tentang cara-cara menjalankan ibadah salat. Selanjutnya yaitu sunnah sebagai pembentuk hukum baru yang belum ada di dalam Al-Quran. Sehingga sumber yang digunakan adalah sunnah. Seperti masalah sanksi terhadap pezina yang sudah bersuami. Dalam Al-Quran, ia dihukum dengan 100 kali cambukan. Kemudian, sunnah menambahkannya dengan hukum rajam. Para ulama telah sepakat mengenai fungsi sunnah sebagai penguat dan penjelas terhadap Al-Quran. Namun, mengenai fungsi sunnah sebagai pembentuk hukum baru yang belum ada di dalam Al-Quran masih menjadi perselisihan di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa sunnah tidak mandiri dalam menetapkan hukum, tetapi bersandar pada nas umum, yaitu Al-Quran, sehingga sunnah bertugas menjelaskan dan mencabangkannya. Sedangkan sebagian ulama beranggapan bahwa sunnah memang membentuk hukum secara mandiri, sebagaimana diharamkannya mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibinya, haramnya hewan yang berkuku tajam dan hewan buas yang bertaring, dan beberapa hukum lain yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sunnah dengan kemandiriannya menetapkan kebenarannya. Karena perselisihan ini, Imam Syafi'i mencoba memberikan alasan terhadap pendapat yang menerima fungsi sunnah sebagai pembentuk hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki otoritas untuk menetapkan sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Dengan catatan, selama Rasul diyakini maksum atau terjaga, maka tidak ada halangan untuk menetapkan syariat sendiri, sehingga Rasul berhak untuk menetapkan hukum yang tidak diatur di dalam Al-Quran. Yang kedua, banyaknya ayat Al-Quran yang menunjukkan wajibnya taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk apa yang ditetapkannya. Dan yang ketiga, banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa sunnah dan Al-Quran merupakan rujukan yang utama. Sedangkan pendapat yang kedua menganggap bahwa apapun yang ditetapkan oleh sunnah sebenarnya telah ditetapkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran hanya berfungsi sebagai penjelas, dan semua yang diucapkan, dilakukan, dan ditetapkan Rasulullah adalah kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya tidak ada perbedaan di antara kedua pendapat tadi, karena pada hakikatnya mereka sepakat adanya ketetapan baru dari sunnah. Hanya saja pendapat yang pertama menyatakan bahwa ketetapan itu berdiri sendiri, dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa ketetapan tersebut tidak terlepas dari Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.